Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala ali sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai detik ini kita masih diberi kesehatan. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggi Peda, mahasiswa program studi Teknologi Informasi dari kelas B1. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Dasar-dasar Akidah. Dasar-dasar akidah dibagi menjadi 8 bagian. Ke-1, menjelaskan pengertian akidah. 2, menyebutkan sumber akidah Islam. Ketiga, menjelaskan ruang lingkup akidah. 4, menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Kelima, menjelaskan pengertian iman kepada para malaikat. Keenam, menjelaskan pengertian iman kepada kitab. 7, menjelaskan pengertian iman kepada Rasul. Ke-8, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Ke-9, menjelaskan pengertian iman kepada takdir, qada dan qadar. 10, menjelaskan tentang mencintai Allah melebihi dari segalanya. 11, menjelaskan tentang jika nama Allah disebut bergemetar hatinya. 12, menjelaskan tentang rela dengan hukum Allah dan Rasul. 13, menjelaskan tentang melaksanakan ajaran Islam secara totalitas. 14, menjelaskan istiqomah dalam keislaman sampai akhir hayat. 16, menjelaskan tentang menghindari perbuatan yang menjerumus ke syirik. 16, menjelaskan tentang pengaruh pengamalan 2 kalimat syahadat terhadap hati. 17, menjelaskan tentang pengaruh pengamalan 2 kalimat syahadat terhadap akal. 18, menjelaskan tentang pengaruh pengamalan 2 kalimat syahadat terhadap jasad. 1, menjelaskan pengertian akidah. Akidah menurut bahasa. Akidah berasal dari kata aqdah yang berarti buhul dan mahkota, dan secara istilah akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikan di dalam hati, diyakini kesahihannya, tolak kebenarannya selainnya. 2, menyebutkan sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. 3, menjelaskan ruang lingkup akidah. 1, ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala yang berhubungan dengan Tuhan. 2, nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, Rasul. 3, rubahaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafis. 4, sam'iyah, pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya dapat diketahui dari sam'i, dalil, naqli, Al-Quran dan As-Sunnah. 4, menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah
adalah meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah, dan mewujudkan keyakinan tersebut dalam semua perkataan dan perbuatan kita selama hidup di dunia. 5. Menjelaskan pengertian iman kepada para malaikat. Iman artinya percaya, beriman kepada malaikat. Allah artinya percaya bahwa malaikat benar-benar makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan tidak memiliki syahwat sehingga selalu taat pada perintah Allah. 6. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab. Iman kepada kitab Allah SWT artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. 7. Menjelaskan pengertian iman kepada rasul. Iman kepada rasul berarti bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. 8. Menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. 9. Menjelaskan pengertian iman kepada takdir, qada dan qadar. Iman kepada qadar dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. 10. Menjelaskan tentang mencintai Allah melebihi dari segalanya. Mencintai Allah melebihi dari segalanya, doa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ia akan mencintai Allah melebihi segala-galanya, yang walaupun ia mencintai sesuatu adalah karena Allah SWT, bukan menjadikan sebagai tandingan Allah. 11. Menjelaskan tentang jika nama Allah disebut bergetar hatinya. Orang yang beriman akan bergetar hatinya, format seakan-akan dia akan dipanggil ketika nama Allah disebut, seperti orang tua akan dikejutkan ketika nama anaknya yang dipanggil orang. 12. Menjelaskan tentang rela dengan hukum Allah dan Rasul. Orang yang beriman ia akan rela mengikuti semua hukum Allah dan Rasul-Nya, tidak ada sikap penolakan sedikitpun. 13. Menjelaskan tentang melaksanakan ajaran Islam secara totalitas. Kepatuhan kepada Allah dan Rasul itu diwujudkan dalam membentuk melaksanakan ajaran Islam secara kafah total, yaitu kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. 14. Menjelaskan istiqomah dalam mengislaminya sampai akhir hayat. Orang yang beriman itu senantiasa meningkatkan iman dan takwanya, lalu dia tetap teguh mempertahankan keislamannya sehingga akhir hayatnya. 15. Menjelaskan tentang menghindari perbuatan yang menjerumus syirik. Orang yang beriman itu akan selalu memelihara dirinya cari sesuatu yang membuat kemusyrikan terhadap Allah, sebab yang itu adalah amat besar dosanya. 16. Menjelaskan tentang pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat terhadap hati.
artinya yang diberi identitas syahadatain, apakah melahirkan keyakinan yang benar dan akan melahirkan niat motivasi yang ikhlas. 17. Menjelaskan tentang pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat terhadap akal. Akal yang diberi identitas syahadatin melahirkan pikiran yang islami. 18. Menjelaskan tentang pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat terhadap jazat. Jazat yang diberi identitas syahadatin akan melahirkan amalan salihah sebagai ketetapan hati dan rancangan akal pikiran. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.